Baik, sip. Oke, Bagus. ya kalau kurang bagus tolong mohon dikasih tahu. Baik, shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Saya sendiri bersyukur bahwa malam hari ini kita boleh bertemu kembali dengan persekutuan di dalam Tuhan pada malam hari ini. Amin. Saya kira semua mengalami sukacita dan pujiannya Novi ya. Saya lihat Novi sudah pakai pakaian Shanghai tadi. Ya Novi. Malam hari ini secara khusus kami Iya, bersyukur bisa bertemu dengan Tante Oli. Apa kabar? Semoga sehat selalu. Dan juga ada cici saya di sini, Cik Mel yang luar biasa. Ya, tentunya semua juga dalam keadaan baik selalu. Baik, saya tidak akan lama teman-teman. Sesuai dengan flyer saya, teman-teman sudah lihat bahwa firman Tuhan pada malam hari ini saya ambil dari Mazmur 15 ayat 1 sampai 5. Ya, yang mana dalam Alkitab sendiri judulnya adalah siapa yang boleh datang kepada Tuhan. Tapi malam hari ini tema saya secara khusus adalah sudahkah Anda dan saya berakar, bertumbuh dan berbuah? Kalau boleh izinkan saya lagi berbagi. Karena kenapa teman-teman? Kadang-kadang kita sudah berbuah, kadang-kadang kita lupa diri. Kita berbuah hanya untuk diri sendiri. Tapi kita lupa untuk berbagi. Betul nggak? Nah, baik. Mazmur 15 ini sering dikatakan juga sebagai mazmur yang berisi tentang hal-hal yang berupa etika teman-teman, yaitu tentang tata susila ya dan moral. Moral itu kita tahu adalah nilai kebenaran secara umum ya. Nah, Mazmur dari Daud ini memuat dasar etika dan moral saya katakan tadi di atas secara ringkas. Namun kalau kita mau baca sama nanti, itu di dalamnya terkandung banyak hal yang sangat esensial teman-teman ya. Atau katakanlah penting untuk kita perhatikan, ya Anda dan saya perhatikan. Dan tentu berhubungan erat dengan faktor-faktor diri kita dalam hal integritas diri teman-teman, ya, yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Oleh karena itu mari saja teman Bapak Ibu kita baca Mazmur 15 ayat 1 sampai dengan 5. Saya bacakan ya. Mazmur 15 ayat 1 sampai 5, Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya. Ayat 4, yang memandang hina orang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Terakhir, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang yang bersalah. Siapapun yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Nah, tema firman Tuhan tadi teman-teman sudah dengar ya. Kalau kita lihat Mazmur 15 ini memang sedikit ayatnya ya, hanya 5 ayat teman-teman. Tapi nilai yang dikandung di dalamnya, saya jabarkan tadi, sampaikan tadi, sungguh banyak dan sungguh luar biasa. Dan orang yang mampu mengabarkannya secara keseluruhan, itu akan sangat terlihat beda di tengah-tengah orang-orang yang ada di dunia. Setuju nggak? Nah, secara ringkas, kita bisa melihat ada 3 hal penting, teman-teman, yang terangkum di dalam Mazmur 15 ini, ya, yang bagi saya sangat unik. Ya. Yang pertama diceritakan di ayat 2 itu adalah kualitas moral yang tidak bercela dikatakan. Ya, sebagai anak-anak Tuhan, sudah seharusnya menjadi suatu teladan bagi kita ya untuk sebuah kehidupan yang tidak bercela. Saya kira Bapak Ibu teman-teman tentu setuju dengan saya ya. Sebab jika bukan kita siapa lagi? Ya kan? Nah, kehidupan yang tidak bercela bukanlah sesuatu yang hanya berbicara secara sempit, Bapak Ibu, ya. Karena menyangkut berbagai sendi kehidupan, ya, seperti keluarga, hubungan sosial dalam masyarakat, dalam pekerjaan misalnya, atau dalam studi, dan bentuk-bentuk hubungan yang lain yang kita dapati di dalam kehidupan kita sehari-hari, teman-teman. Ya, nah, setiap saat dunia akan terus menawarkan berbagai hal-hal yang berpusat kepada kepuasan dan kenikmatan daging. Itu sudah jelas, teman-teman yang terkasih. Dan ini bukanlah sesuatu yang harus Anda dan saya ikuti. Amin. Ya, saya ambil contoh dari 1 Yohanes 2 ayat 17. Firman Tuhan dengan jelas berkata di situ, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya dikatakan. Ya, di 1 Yohanes 2 ayat 17, Bapak Ibu. Jadi, saudaraku yang terkasih, kita tidak boleh melupakan hakikat diri kita sendiri.
ya, yang sudah menjadi ciptaan baru, maksud saya, ya, ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu ada dalam 2 Korintus 5:17. Novi bisa bantu saya bacakan ayatnya 2 Korintus 5:17, Novi? Silakan, Novi. Atau saya bacakan ya. Saya kira semua tahu ya. Dikatakan di situ 2 Korintus 5:17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Maaf. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, itu firman Tuhan katakan, teman-teman. Namun, saudaraku, Bapak Ibu yang terkasih pada malam hari ini, kalau kita mau jujur, kadang-kadang banyak di antara kita yang Tuhan sudah ubahkan menjadi ciptaan baru, yang Tuhan sudah ubahkan menjadi manusia baru, yang harusnya kita diharapkan oleh Tuhan melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang terpuji, hal-hal yang menggunakan Allah dengan perbuatan-perbuatan di dalam hidup kita, namun justru kita kembali kepada hidup lama, betul nggak? Ya, seperti yang dikatakan dalam firman yang kita baca tadi. Ya, kita tetap melakukan hal-hal yang tercela, teman-teman. Ya, yang tidak bersifat adil dan sering mengatakan kebohongan, menyebarkan fitnah, firman Tuhan katakan, berbuat jahat kepada teman, saudaraku, ya, mencelakai teman atau tetangga, bahkan mengecilkan orang, menganggap remeh orang yang ada di sekitar kita. Betul ya? Itu banyak terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih. Dan menurut saya pikir ini sangat kasihan ya. Alangkah sia-sianya semua itu jadinya kalau kita mau sadari. Betul enggak? Ya, jika kita malah masih menjadi ciptaan baru, dengan segala perbuatan jahat kita, yang jelas kita tahu bahwa firman Tuhan katakan semua itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, teman-teman. Itu yang satu. Yang dua, saya mencatat di sini, melakukan apa yang adil dan benar. Ya, mohon maaf. Yang kedua adalah melakukan apa yang adil dan benar, Bapak Ibu. Ya, dengan tidak memanfaatkan kelemahan daripada orang lain. Ya, yaitu berbuat jahat, dikatakan firman Tuhan tadi, mengambil keuntungan dengan meminjamkan sejumlah uang, ya, atau kesempatan dari orang-orang yang berada di dalam posisi yang lemah, ya, yang dikatakan di ayat berapa tadi? 2, 3, dan 5, ya. Nah, coba kita pikirkan. Kadang-kadang bagi depan kita, kita tidak sadari betapa egoisnya kita, ya. Kita tidak sadari kita sudah bersikap egois, ya, hanya mementingkan kepentingan sendiri, hanya mementingkan keadilan untuk diri kita sendiri, teman-teman. Tapi kita lupa bagaimana keadilan untuk orang lain, bagaimana perhatikan kepentingan orang lain, benar gak? Ya. Nah, sebagai orang percaya, kita harusnya juga mau memberikan keadilan dan kebenaran kepada siapapun, Bapak Ibu. Meski hal itu mungkin memang tidak menguntungkan kita, ya. Banyak bisa mengarah pada konsekuensi-konsekuensi yang menyulitkan kita. Nah, untuk poin ini juga saya sangat banyak mengalami hal-hal demikian, teman-teman. Ya, sekiranya Bapak Ibu juga begitu. Ketika kita berusaha memberikan kebenaran, keadilan kepada orang lain, orang mulai mencela kita. Ya, ada konsekuensi-konsekuensi yang mesti kita terima, Bapak Ibu. Ya, cemooh, celaan segala macam, ya, bahkan sampai diboikot segala macam. Nah, itu fakta. Itu konsekuensi yang harus kita terima ketika kita menyatakan kebenaran, menyatakan keadilan di dunia, Bapak Ibu. Ya, saya ambil dari Yakobus 3:16 dikatakan di situ. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ya, di Yakobus 3 ayat yang 16. Artinya apa? Artinya ketika saudara dan saya hanya mementingkan diri sendiri saja, maka tentu nanti akan muncul jebakan dosa yang akan timbul yang tanpa kita sadari, teman-teman. Dan itu terus akan berlanjut, bertambah hari demi hari dan terus meningkat. Mungkin kita sadar, mungkin juga tanpa kita sadari. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Ya. Kemudian poin yang ketiga ada jujur dalam perkataan. Tadi ayat 2 dan ayat 3 katakan di situ, terimplisit di situ, Bapak Ibu. Ya. Artinya apa? Artinya saya mengatakan jangan sampai orang lain memandang kita, membicarakan tentang kita. Jangan sampai dari mulut kita keluar kata-kata yang mengarah pada fitnah, mengarah pada gosip, mengarah pada kebohongan, mengarah pada kepalsuan, ya, atau hingga kata-kata yang ekstrim yang lebih bahaya lagi yaitu kata kutuk, teman-teman. Ya. Nah, firman Tuhan sudah menyatakan
bahwa berkat dan kutuk itu bisa keluar dari satu mulut yang sama. Ini sangat bahaya, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Ya, jadi dari mulut yang satu bisa keluar berkat, dari mulut yang sama akan keluar kutuk juga. Ya, dan ini saya kira sangat tidak baik, saudaraku. Ya, jadi hal ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tidak boleh saya kira hal tersebut terjadi. Ya, Yakobus 3 ayat 10, teman-teman bisa baca, saya bacakan. Yakobus 3 ayat 10. Dikatakan di situ apa Bapak Ibu? Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Ya, jadi Yakobus sendiri mengatakan di dalam pasal 3 ayat 10 tadi. Nah, saya kira Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, sudah saatnya kita berupaya mencoba mempergunakan mulut kita itu untuk membangun, memberkati orang, ya. Bukan sebaliknya kita menjatuhkan orang, ya, bahkan menghancurkan mereka, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih. Mohon maaf. Ya, di mana memperlihatkan bahwa kita tidak begitu gampang untuk berkata jujur, ya. Karena seringkali ada konsekuensi yang harus kita terima di balik itu yang saya sampaikan sebelumnya, Bapak Ibu, teman-teman, ya. Yang mungkin konsekuensinya adalah pasti merugikan kita, betul nggak? Ya, tetapi biar bagaimanapun saya mau katakan malam hari ini kepada teman-teman yang terkasih, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjunjung tinggi kebenaran apapun risikonya, ya, apapun risikonya, Bapak Ibu, ya. Yesus berkata di dalam Matius 5 ayat 37, dia katakan, jika ia hendak katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Bahwa apa yang lebih daripada itu berasal daripada si jahat. Setuju ya? Nah, berkata jujur dan berkata benar tentu merupakan keharusan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, saudaraku. Ya, dan tentu saja yang kita katakan itu harus pula tercermin dalam perbuatan dan perilaku kita. Bukan hanya dari perkataan, tapi perbuatan kita, tingkah laku kita juga mempresentasikan, ya, menginterpretasikan maksud saya, ya, mencerminkan, ya, apa yang kita katakan, Bapak Ibu. Ya, jika tidak demikian, bagaimana kita bisa mengaku bahwa kita ini orang jujur? Bagaimana kita bisa mengaku bahwa kita berkata jujur? Betul nggak? Ya. Nah, saya ingin teman-teman yang hadir malam hari ini ketahui bahwa berkata bohong dan tidak jujur itu kadang-kadang tidak hanya kita dapatkan di dunia luar sana, bahkan di dalam pelayanan, betul ya? Ya, dapat kita ketemukan hal-hal yang demikian. Ya, ketika seseorang memperoleh posisi dalam dunia pelayanan, mereka berpikir bahwa mereka dapat melakukan apa saja yang selama ini mereka lakukan di dunia kehidupan mereka, teman-teman. Ya, mereka bisa hidup dalam kebohongan di dalam pelayanan, mereka di dalam pelayanan bisa melakukan kecongkakan, mereka di dalam pelayanan bisa melakukan ketidakjujuran, saudaraku. Ya, banyak fakta kita melihat ya. Bagaimana seorang singer, seorang WL, seorang pewarta dicekal, ya, difitnah, bahkan dilarang untuk menjadi WL, singer, pengkhotbah, semuanya. Ini banyak terjadi kalau saya mau jujur, ya, di kalangan pelayan, ya, di antara kita, ya, kesombongan misalnya. Nah, haus kekuasaan misalnya, yang ujung-ujungnya itu mengacu kepada tidak kejujuran dan kebohongan, saudaraku. Ya, itu pasti. Ya, dan memang kalau kita mau lihat di sini bahwa tiga hal ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk saudara dan saya lakukan, benar nggak? Ya, itu butuh proses, Bapak Ibu, butuh proses, butuh pertolongan daripada Roh Kudus sendiri yang memampukan kita, memberi kita hikmat, saya katakan, memberi kita marifat segala macam, ya, memberi kita kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak, teman-teman. Ya, nah inilah yang saya sampaikan malam hari ini, yaitu pesan-pesan moral dan etika yang sudah selayaknya mewarnai kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, ya, yang lain daripada orang-orang yang ada di luar sana, Bapak Ibu. Dan untuk membangun seorang diri yang berkualitas, yang punya integritas yang tinggi, terutama nilai-nilai Injili dalam hal kejujuran, ya, dan keadilan segala macam, di mana di dalamnya merupakan bagian daripada integritas kita, maka Mazmur 15 ini saya katakan sudah tentu harus bisa tercermin di dalam kehidupan saudara dan saya, bahkan di dalam pelayanan kita, teman-teman. Amin.
Jadi untuk menutup firman Tuhan pada malam hari ini, saudaraku, sekali lagi saya katakan memang tidak mudah, butuh proses Bapak Ibu, semua itu membutuhkan proses tentunya dengan harapan bantuan daripada Roh Kudusnya. Maka kita akan mampu, teman-teman. Ya, tetapi kita bisa mengambil komitmen dari sekarang, saya kira mulai dari sekarang, bahwa sebagai warga kerajaan Allah, sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita hidup dalam mempresentasikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, khususnya ada di dalam Mazmur 15 ayat 1 sampai 5 ini dengan sebaik-baiknya, saudara. Karena jika tidak, jangan bermimpi, saudara dan saya bermimpi bisa menjadi terang dan garam bagi dunia, bagi orang-orang sekitar kita, bagi keluarga kita, bagi teman-teman pelayanan kita. Semoga demikian saya kira. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Novi.